Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan dua pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua siap menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas melawat kita. Hadirat Tuhan turun saat kita memuji menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Mari buka suara kita sembah Tuhan. Agungkan Tuhan, tinggikan nama Yesus. Kami sembah Yesus, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami memuji Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Selamanya Tuhan kami memuji. Nyanyikan Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Yesus. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, selama-lamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Betapa dahsyat Engkau, betapa hebat Engkau. Perbuatan-Mu dahsyat atas setiap kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami lihat semua keluarga kami bisa beribadah. Terbukti kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengakuan iman kami, betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tangan kita dengan iman. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Bersama-sama angkat dua tangan kita. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya
Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dengan iman dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sama-sama. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai semua. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Lagi sama-sama. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Pasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara saudara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai, semua tepuk tangan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Sama-sama semua. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Semua. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di dalam segala perkara Allah turut bekerja. Sebab tiba saatnya kemuliaannya dinyatakan atas kita, kuasanya dicurahkan atas kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lebih dahsyat lagi mau bersorak-sorak bersama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Wow, tiba saatnya. Ini saatnya. Yang setuju katakan amin. Kuasanya dicurahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Keselamatan terjadi. Mana tepuk tangannya? Yang di rumah tepuk tangan kemana sama-sama? Lagi semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan loncat keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sorak-sorai katakan haleluya. Mari yang ada di rumah dengan iman semua. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Yang bisa loncat-loncat sama-sama semua. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tepuk tangan sama-sama semua. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Tepuk tangannya lebih keras lagi yang ada di rumah. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan selamanya. Sama-sama semua. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Lagi sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Berikan pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Lagi sama-sama. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Wow. Keselamatan terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Atas rumah tangga kita, buat suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Bilang begini, keselamatan terjadi atas kita. Yang ada di rumah, ayo kasih tahu saudara. Terlebih atas Indonesia. Indonesia diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa ini. Kami berkata, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu yang terus memerintah atas hidup kami.
atas rumah tangga kami, atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Bersama-sama angkat tangan kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan iman, oh Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, oh, oh. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami semua yang ada di rumah mengasihi Engkau ya Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, oh Kaulah segalanya. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah turun kerajaan-Mu, kebenaran-Mu atas rumah tangga kami Tuhan, atas gereja kami, terlebih atas bangsa kami Indonesia. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membuka hati kami untuk ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau. Dan biarlah jemaat ini tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau datang. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu biar kami tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom, dan saya percaya adalah satu kemurahan Tuhan saya boleh diizinkan untuk melayani di ibadah online. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Iya, kita akan lihat dari 1 Timotius pasal yang pertama. Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan semua yang terjadi hari-hari ini akan semakin membuat kita ini lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mau memahami akan arti ya apa sih yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di saat-saat ya semua terjadi seperti ini, ada banyak hal yang terjadi dan kita melihat bahwa waktu-waktu terakhir memang datang masa yang sukar, tetapi banyak yang bertanya apakah ini sudah mau kiamat, apakah yang terjadi ini pertanda apa. Saya hanya menjawab, kita tidak perlu tahu. Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu waktu dan saatnya Tuhan datang kapan. Bagian kita hanyalah berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa berjaga di dalam iman kita agar kita senantiasa diluputkan dari semua yang akan terjadi. Iya, saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama. Saudara, saya percaya kita dibebaskan, kita dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Kita akan belajar dari kisah hidup Rasul Paulus hari ini, dari apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan, biar ini juga yang menjadi bekal bagi kita untuk terus mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Iya, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus berkata ya bahwa aku bersyukur ya bahwa Tuhan itu sudah menguatkan aku, dia berkata, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa dalam hidup ini Tuhan itu punya rencana atas hidup kita, dan Dia punya ya satu tujuan bagi setiap kita hidup di dunia ini. Bagian kita hari-hari ini adalah mari kita nggak usah sibuk bertanya kapan kiamat, kapan ini mau terjadi, itu mau terjadi. Bagian kita adalah bertanya dan cari tahu, Tuhan, apa rencanamu atas hidupku selama aku ada di dunia, di masa-masa yang pendek, di waktu-waktu yang singkat. Karena Alkitab berkata umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat, ya dia akan hidup sampai 100, mungkin ada yang lebih. Tetapi kebanggaan kita adalah sakit penyakit. Dan karena itu selama kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita mau sungguh-sungguh cari tahu dan belajar bahwa apa sih yang Tuhan mau dari hidupku. Apakah kita hanya dipanggil menjadi Kristen lalu selesai? Ya, Rasul Paulus pertama kali dia berkata, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhanku yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari yang pertama kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ada pelayanan yang harus kita lakukan. Ada kepercayaan Tuhan yang harus kita lakukan, dan ada kehendak Tuhan atas hidup kita yang harus kita temukan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, ya jangan semua jadi pendeta, nanti saya banyak saingan ya. Tapi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan kerajaan Allah.
Saya percaya dan saya selalu berkata saudara, hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus menemukan apa tujuan Tuhan. Jangan hanya mengejar apa yang kita cita-citakan di dunia ini, tapi kejarlah apa yang Tuhan cita-citakan atas hidup kita. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa ia dipanggil Tuhan untuk sebuah maksud dan sebuah tujuan yang Tuhan akan percayakan kepada dia, dan itu juga berbicara bagi kita semua yang hari ini mendengar. Tuhan akan mempercayakan sesuatu bagi hidup saya dan hidup saudara. Ayat 13 dia berkata begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus sedang menggambarkan dan sedang menceritakan, sedang bersaksi bagaimana kehidupannya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Dia adalah seorang yang terikat dengan apa saudara? Dengan banyak dosa. Dia adalah seorang yang terikat dengan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia sedang berusaha bersaksi menceritakan kehidupan lamanya. Sebelum dia mengenal Yesus, dia hidup di dalam dosa. Dia berkata, aku tadinya seorang penghujat yang pertama. Ya, dan dia berkata aku seorang penghujat, lalu aku seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, kita semua tentu punya background masa lalu, ya, hidup kita seperti apa. Lalu Tuhan memanggil kita untuk dibebaskan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang menonton ibadah online ini dan saudara berkata, saya sih masih terikat Bu, belum dibebaskan. Mungkin bukan seperti Rasul Paulus yang penganiaya, seorang ganas, seorang pembunuh. Tapi mungkin engkau berkata, saya seorang yang terikat dengan kenajisan, percabulan, saya masih hidup dalam perselingkuhan. Bahkan saya masih terikat dengan amarah, dengan kepahitan, dengan dendam, dan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, kita perlu untuk dibebaskan oleh Tuhan. Semua manusia punya latar belakang yang berbeda. Semua kita punya cerita masa lalu. Semua kita bahkan punya dosa-dosa yang mungkin bahkan masih kita hidupi sampai hari ini. Tetapi Rasul Paulus di sini berkata, aku bersyukur. Dulu aku seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang ganas. Tetapi Yesus mengasihi aku. Saudara, ya, setiap kita yang lahir ke dalam dunia itu pasti kita sudah dikandung di dalam dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena itu kita jatuh dalam dosa dan kita terikat di dalam dosa itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk membawa kebebasan bagi setiap manusia yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Tidak peduli masa lalu kita apa. Semua kita hari ini pasti punya masa lalu, punya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, termasuk saya pun, saya sebelum bertobat saudara sudah tahu mungkin latar belakang saya. Nama saya Debbie Basir, saya dulu adalah orang yang tidak mengenal Yesus saudara ya, karena dari terlahir saya Muslim. Tapi bagaimana saya melihat Tuhan itu mengasihi saya. Ketika semua orang hidup di dalam dosa, bahkan Daud berkata, aku telah dikandung di dalam kandungan ibuku, dengan dosa aku dikandung di dalam kandungan ibuku. Karena itu setiap manusia yang lahir ke atas bumi ini telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa, dan harusnya kita adalah orang-orang yang binasa dan dimurkai. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya bersyukur saya mengenal Yesus tahun 95. Ya, saya terlahir di dalam dunia tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau hari ini saya boleh mengenal Dia, saudara boleh mengenal Dia. Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kita boleh mengenal Yesus itu karena kita dipilih Tuhan. Makanya tidak ada satupun orang yang membanggakan dan menyombongkan diri. Kalau kita bisa berdiri hari ini mengenal Dia, itu karena kita dipilih oleh Tuhan.
Ya, dan ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil, kita dibebaskan dari semua ikatan dosa. Saya ini tadinya orang yang masa lalunya hancur, saudara, bahkan saya sempat berpikir mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Di tengah kehancuran itu Tuhan angkat hidup saya, Tuhan selamatkan saya. Dan ketika Dia bebaskan saya, saudara, apa yang Rasul Paulus alami itu pun saya alami, dan kita pun juga semua harus mengalami. Di dalam Yesus ada pembebasan, di dalam Yesus ada kelepasan. Itu yang manusia butuhkan. Kenapa, saudara? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan hidup kita dari dosa. Karena Dia tahu, saudara, dosa adalah pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Saya selalu mengulang-ulang dan berkata, orang yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang yang dibebaskan oleh Kristus. Mereka lah orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Rasul Paulus berkata, aku tadinya seorang penghujat, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mungkin kita hari ini berkata seperti Rasul Paulus, kalau kita mau flashback dan lihat ke masa lalu kita. Aku tadinya, mungkin ada yang berkata, aku tadinya seorang pelakor, perebut suami orang. Aku adalah seorang pesina, aku adalah seorang pendendam, aku adalah seorang yang kepahitan, aku adalah seorang yang hidup di dalam percabulan atau apapun. Itu kita semua yang tahu masing-masing. Yesus tidak pernah melihat masa lalu kita. Ketika kita mau datang menyerahkan hidup kita, maka Dia sanggup membebaskan setiap kita. Apa yang Rasul Paulus lakukan, saudara? Ya, itu mungkin juga, dan saya yakin kita semua juga pasti ada dosa-dosa bawaan dari masa lalu kita. Tetapi apa yang dia katakan, saudara? Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita, yaitu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus justru ketika dia mengalami melakukan dosa, dia melihat kasih karunia Tuhan yang menerima dia, dan itulah yang menyebabkan dia dilepaskan dari semua ikatan dosa. Saudara, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita jatuh dalam dosa, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Karena waktu kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusannya, saudara. Hari ini mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau dilepaskan, kami mau dibebaskan, Tuhan, dari semua ikatan dosa yang akan membawa kehancuran di hidup kami. Karena kami percaya kami tidak akan pernah mungkin damai sejahtera ketika kami terus hidup dalam dosa kami. Kami mau dilepaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu, ya, yang telah, dia bilang di sana, dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan, Dia datang dan Dia menawarkan keselamatan bagi setiap kita yang mau. Bukan hanya keselamatan, Dia tawarkan kebebasan dari dosa. Siapa manusia yang bisa menaklukkan dosa? Tidak ada. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, Dia berikan, Dia impartasikan kuasanya, kekudusannya bagi kita untuk kita bisa dilepaskan. Dan yang terutama, saudara, di sini apa yang Rasul Paulus katakan, saudara? Dia berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu, ya, dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih ke dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wow. Saking betapa banyaknya dosa, betapa banyaknya ikatan-ikatan belenggu yang mengikat hidupnya, dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya,
Kita semua mungkin merasa kita yang paling berdosa di hidup ini karena ada begitu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahkan sampai hari ini saya masih menerima banyak orang konseling yang berkata, "Bu, saya ini banyak dosa, apakah Tuhan masih menerima saya?" Pekerjaan iblis itu membawa manusia melakukan dosa lalu mengintimidasi manusia bahwa dia tidak berkenan dan tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi mari kita buka hati. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita yang berdosa, menerima kita dengan kasih dan penerimaan yang sempurna, dan dia ingin membebaskan saudara-saudara dan saya dari dosa. Ya, mari kita dengan iman menerima dia dan percaya, saudara, apapun dosamu hari ini, ketika engkau mau datang, Tuhan mengampuni, bahkan dia sanggup melepaskan. Tinggalkan semua dosa, bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, karena itulah kebahagiaan dalam hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Jadi Rasul Paulus tadi sudah berkata, aku yang paling berdosa. Di antara semua orang di dunia, aku yang paling berdosa. Kenapa dia berkata begitu? Iya, dia dulu seorang pembunuh, saudara. Dia membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya hari-hari ini banyak melayani orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus, bahkan membenci Yesus, hatinya mulai dijamah. Mereka juga bertanya, "Bu, apakah saya masih diterima oleh Tuhan karena saya banyak dosa?" Saya bilang, Tuhan ya datang ya untuk menyelamatkan yang berdosa. Kenapa, saudara? Karena bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Tapi jangan mau sakit terus ya, sakit sudah berobat sembuh ya. Gak ada orang mau sakit terus, saudara. Ini juga ayat seringkali dipakai untuk orang melindungi diri dari dosa. Lah kan Tuhan datang buat orang yang berdosa. Kan saya bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit ya. Tapi gak ada orang mau sakit terus, sekali berobat sembuh gitu ya, saudara. Jangan sakit lagi kayak Rasul Paulus. Di situ dia berkata, ya, ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya, dia berkata justru karena aku merasa aku yang paling berdosa dan dosaku banyak, ya justru karena itu aku dikasihani, ya agar dalam diriku ini, ya Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Karena itu saya selalu berkata, ingat Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh dalam dosa, tapi dia selalu menunggu kapan engkau mau kembali untuk hidup di dalam kekudusan dan perkenanannya, saudara. Ya, di sini dia berkata begini, saudara. Kenapa Tuhan mau menunjukkan seluruh kesabaran dan kasih-Nya kepada Rasul Paulus, kepada kita yang berdosa? Untuk apa, saudara? Tentunya ada tujuan. Itu tadi yang di awal Rasul Paulus berkata, ada rencana atas hidup kita. Ada kepercayaan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang kita harus temukan. Kita dipanggil bukan hanya jadi orang Kristen yang duduk manis bikin panas kursi gereja setiap hari Minggu. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen yang bangga dengan status kekristenan kita. Ada sesuatu tujuan dan kehendak Tuhan atas hidup. Kenapa Tuhan membebaskan kita dari dosa? Kenapa Dia menerima dan melepaskan kita? Ayat yang berikutnya, ayat 16 bagian B, dia berkata gini, karena dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Wow, saudara, ya Rasul Paulus berkata, kenapa aku dilepaskan? Kenapa aku dibebaskan? Supaya aku kemudian menjadi contoh bagi mereka, kata Rasul Paulus ya, yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan melepaskan Rasul Paulus supaya kemudian Rasul Paulus pergi menghasilkan buah, dan dia juga dipakai Tuhan untuk membebaskan banyak orang. Saudara, kenapa Tuhan panggil saya? Saya yang tadinya sudah mau mengakhiri hidup saya hancur, sudah di lembah kekelaman, rasanya tidak ada lagi pengharapan. Ya, tetapi Tuhan angkat saya, Dia bebaskan saya untuk apa? Kemudian sekarang saya dipakai Tuhan untuk membebaskan begitu banyak orang. Ya, bukan karena kesombongan kita, bukan karena kita, tetapi Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Ingat, engkau ditebus bukan hanya sekedar ditebus. Tuhan mau supaya kita ini menjadi contoh yang kemudian dipakai Tuhan untuk membebaskan orang yang lain juga yang masih hidup terikat di dalam dosa. Saudara, jangan jadi Kristen yang hanya
menanti, jangan hanya jadi Kristen yang hanya bengong dan tidak mengerti apa-apa. Kita melihat semua tanda-tanda hari-hari ini. Ya, virus corona yang begitu mencekam, kematian ada di depan mata kita, bahkan ada begitu banyak orang yang sudah direnggut nyawanya. Bukankah kita mau berkata, Tuhan, kalau aku masih hidup hari ini, aku tahu ya pasti ada sesuatu rencana Tuhan bagiku. Pasti ada sesuatu yang belum selesai dengan hidupku. Aku mau Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alat-Mu. Aku sudah diselamatkan, aku mau menyelamatkan orang lain. Aku sudah dibebaskan, aku mau untuk membebaskan orang lain. Rasul Paulus berkata di sini, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk membawa kemuliaan Kristus. Orang yang melihat hidup kita akan berkata, wow, sekarang ya saya tuh bersyukur saudara kalau ketemu dengan teman-teman SMA dulu, SMP. Wow, sekarang Debbie jadi pendeta, nggak percaya loh, bisa ya jadi pendeta. Kenapa? Ya, bukan karena kuat gagahku. Itu yang Rasul Paulus berkata, kita kemudian menjadi contoh bagi mereka yang akan percaya melihat contoh teladan kita, dan kita yang dipakai untuk membebaskan juga mereka yang terikat karena kita sudah menerima kuasa dan kemuliaan Kristus itu. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berkata pada Tuhan hari ini, Tuhan, kami mau Engkau pakai hidup kami. Mari kita belajar untuk mulai berdampak. Di mana? Pertama kali di dalam keluarga kita. Enggak usah bicara jauh-jauh. Kita ketika Tuhan percayakan perkara kecil, setia. Jadilah suami yang berdampak dalam keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang menjadi imam dalam rumah tanggamu. Sebagai istri, jadilah istri yang menjadi imam. Istri yang menjadi penolong di tengah keluargamu. Jadilah istri yang menjadi penolong bagi suami dan anak-anakmu. Mari kita mulai berdampak ya di skup yang terkecil terlebih dahulu di dalam rumah tangga, ya, bahwa kerajaan Allah dalam rumah tangga kita ada pemulihan karena ada hidup kita yang sudah bertobat. Lalu kemudian di mana? Di lingkungan kerja kita. Tuhan mau pakai kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar lingkungan pekerjaan kita. Tuhan mau pakai kita di mana? Di kota kita, saudara, ya, di bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya bersyukur saudara kalau hari ini Tuhan percayakan saya pelayanan, bahkan bisa sampai ke bangsa-bangsa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Orang yang dipercayakan banyak harus melakukan banyak, saudara. Dan ketika engkau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setialah menjadi orang-orang yang terus membawa kasih Kristus agar ada banyak orang yang dilepaskan karena kita juga sudah dilepaskan. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Mari kita merenungkan firman ini bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama, supaya Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Biar kita mau berkata, aku telah mati Tuhan. Kami telah mati, kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama, agar hidup kami sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan-Mu. Karena kami tahu hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan. Kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bukan soal mencari, mengejar apa yang kami mau. Tapi kami harus mengejar apa yang Tuhan mau. Kami dibebaskan untuk membebaskan yang lain. Kami dipanggil untuk melakukan, mengemban tugas apa yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Mari buka tanganmu saudara, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau tebus kami dari setiap dosa kami, dari setiap belenggu-belenggu. Engkau lepaskan dan bebaskan kami. Engkau datang untuk menebus setiap kami dari dosa. Itu bukanlah sesuatu yang tanpa tujuan. Terima kasih karena Tuhan menerima kami apa adanya. Justru dalam semua dosa-dosa yang kami lakukan, kami melihat anugerah Tuhan yang besar. Kami melihat Tuhan penyertaan-Mu bagi kami. Kesetiaan yang tidak terbilang, kasih yang besar. Engkau menerima kami apa adanya untuk sebuah tujuan, supaya kami juga pergi dan menghasilkan buah, supaya kami juga memiliki mata seperti mata-Mu Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, mereka yang terikat, mereka yang tertekan, mereka yang sedang dalam keadaan putus asa, mereka yang sedang menjerit karena ada begitu banyak ikatan dosa. Mungkin itu dalam keluarga kami sendiri, suami, istri, atau anak kami, atau kakak adik kami, orang tua kami, atau mungkin itu keluarga besar kami, atau tetangga kami, bahkan kota kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami telah diselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang. Kami telah dibebaskan untuk membebaskan banyak orang. Biar hari ini kami mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, sehingga Tuhan hidupnya sungguh menjadi berkat dan dia membawa banyak orang datang kepada Kristus. Pakai juga hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah menebus kami. Hari ini berbicara bagi setiap kami pribadi-pribadi, Roh Kudus yang mengikuti ibadah ini. Biar kami Tuhan mau dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang juga membawa pembebasan bagi orang lain. Taruh hatimu, taruh matamu, untuk kami boleh melihat jiwa-jiwa, untuk kami boleh memandang jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah pikiran kami seperti pikiran-Mu Bapa. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini ini, kerinduan kami Tuhan, pakai hidup kami.
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Beri kami matamu untuk melihat jiwa-jiwa. Berikan kami hatimu untuk penuh belas kasihan bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Berikan kami kasih-Mu yang tulus Tuhan untuk mengasihi setiap orang-orang yang berjalan pada kebinasaan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai gereja kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Taruh hati-Mu Tuhan di dalam gereja kami untuk kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, ladang yang sudah menguning di hari-hari terakhir ini. Kami terus berdoa jangan ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami Tuhan. Ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Ada anugerah yang mengalir dalam hidup kami, sehingga kami berjalan tidak sendiri lagi. Kami berjalan bersamamu, Engkau dengan kami dengan Engkau Tuhan. Maka kami dapat tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami arahkan hati dan iman kami kepada Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah kasih yang limpah yang datang dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Yang telah digenapi oleh cinta kasih anak yang tunggal itu Yesus Kristus. Maka keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita. Jadikan kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah.